Apa artinya ketika murid memahami pelajaran? Apakah ketika mereka mampu menghafalkan definisi atau ketika mereka mampu menjawab soal? Bagi saya memahami bukan sekedar tahu. Memahami adalah ketika pengetahuan itu mengubah cara mereka berpikir, bersikap, dan bertindak. Inilah yang saya coba hadirkan melalui pembelajaran mendalam. Saya Nova Yarnis dari SMPN 29 Sijunjung, mengampu bidang studi Bahasa Indonesia. Pembelajaran mendalam bagi saya bukan sekedar menyampaikan materi dan mengejar ketercapaian tujuan pembelajaran. Lebih dari itu, pembelajaran harus memberi pengalaman yang bermakna, sesuai kebutuhan murid, dekat dengan kehidupannya, dan mendorong berkembangnya dimensi profil lulusan. Lalu, bagaimana saya menerapkannya di kelas? Ketika mengajarkan sebuah konsep, saya tidak selalu memulainya dengan definisi. Saya justru membawa murid untuk menemukan konsep tersebut. Saya memberikan sajian video dari PID yang sudah kami miliki. Pengamatan, praktik, dan pertanyaan menjadi pintu masuk bagi murid untuk berpikir. Mereka tidak menerima konsep sebagai sesuatu yang harus dihafalkan. Mereka membangun pemahaman dari pengalaman. Disinilah belajar menjadi bermakna. Ketika mereka berdiskusi untuk menemukan jawaban, saya melihat kolaborasi mulai tumbuh. Setelah memahami konsep, saya meminta murid menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk peta konsep. Bagi saya, peta konsep bukan sekedar tugas menggambar. Di dalamnya ada proses memilih informasi, menghubungkan gagasan, menentukan prioritas, dan menyusun kembali pemahaman. Saya sengaja tidak menyeragamkan bentuknya, karena setiap kelompok memiliki cara berbeda dalam menunjukkan pemahamannya. Disinilah kreativitas mendapatkan ruang. Tetapi pembelajaran tidak berhenti ketika karya selesai. Saya menggunakan kegiatan window shopping. Murid belajar melihat karya orang lain, mereka belajar bertanya, belajar menjawab, belajar menjelaskan pikirannya. Dan yang paling penting, mereka belajar menerima bahwa satu persoalan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kelas yang sebelumnya hanya berisi suara guru berubah menjadi ruang pertukaran gagasan. Kemudian saya mengajak mereka berhenti sejenak, bukan untuk menerima nilai, tetapi untuk melihat kembali proses belajarnya. Bagi saya inilah ruang untuk menumbuhkan kesadaran. Murid belajar mengenali kekuatannya, mengakui kekurangannya, dan menyadari bahwa belajar bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang sebuah proses. Bagi saya, ukuran keberhasilan pembelajaran bukan hanya ketika murid dapat menjelaskan konsep, tetapi ketika konsep itu mulai mereka gunakan dalam kehidupan. Misalnya, ketika mereka memahami hubungan sampah dengan banjir melalui teks eksplanasi, maka pengetahuan itu seharusnya tidak berhenti di buku. Murid mulai memahami bahwa tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya memiliki dampak terhadap lingkungan. Di titik inilah pengetahuan mulai berubah menjadi kesadaran. Untuk meyakinkan saya bahwa materi yang saya berikan dapat dipahami murid, saya melakukan asesmen sumatif dalam bentuk proyek. Ada banyak hal yang saya temukan di sini. Proyek yang mereka buat berdasarkan kreativitas mereka masing-masing. Luar biasa, ada yang berupa podcast, produk 3 dimensi, dan ada yang membuat dalam bentuk dialog interaktif. Saya percaya pembelajaran mendalam bukan tentang seberapa banyak materi yang berhasil kita sampaikan, tetapi seberapa jauh pembelajaran itu membuat murid memahami, menyadari, dan mampu menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan.